Kajian hati, tenangkan. Ada yang mau nanya lagi nih, ada bintang tamu kita Kak Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia dari Jakarta Barat. Saya adalah seorang ibu dari 2 anak yang memiliki bisa dibilang anak spesial atau anak surga yang biasa dibilang. Anak pertama saya menyandang autisme berumur 6 tahun. Di situ saya cukup sedih karena melihat anak-anak lain sudah bisa interaksi dengan ibunya, bisa memanggil sayang mama, tapi anak saya beda. Bahkan saya coba untuk memasukkan dia sekolah, tidak diterima, harus di sekolah yang khusus. Tapi dengan kehadiran anak saya yang kedua, yang lahir di tahun 2023, ternyata anak saya sakit. Sakit sejak lahir, 7 bulan di ICU, bahkan sekarang masih terbaring. Saya bingung dengan keadaan saya, kenapa Allah menitipkan 2 anak ini kepada saya, sedangkan ekonomi saya pun tidak cukup. Bahkan saya takut dengan kebutuhan anak saya yang kedua, bisa dibilang sehari itu harus susunya di seharga 700.000 yang saya terus-terusan berusaha untuk mencarinya dari berdagang. Bahkan jika saat ini lagi di rumah sakit saya nggak bisa berdagang, saya sungguh takut banget karena saya nggak ada uang sama sekali untuk bisa menutupi semuanya. Dan ditambah lagi anak pertama saya harusnya bisa sekolah, tapi semua dana dialihkan kepada anak kedua saya. Saya menikah tahun 2018, kami tidak mendapatkan restu, bahkan 3 kali kami datang ke rumah mertua, tetap kami diusir. Apa keadaan ini adalah dosa masa lalu saya, yaitu merenggut anaknya dari mertua saya, tidak diterima. Atau memang Allah sedang menyiapkan keindahan yang entah kayak gimana, tapi ini sudah 6 tahun Pak Ustadz. Saya bimbang, saya takut, saya selalu bertanya di hati kecil saya, sampai kapan ini? Bahkan anak saya yang kedua pun sampai sekarang masih keadaannya terbaring lemah di rumah sakit. Kenapa Allah titipkan 2 anak spesial ini ke saya? Apa ada kata lain selain dibilang karena saya yang kuat atau saya yang terpilih? Sedangkan memang sebenarnya saya merasa tidak kuat. Saya selalu bertanya, kenapa ya Allah? Sampai kapan ini ya Allah? Mau dibilang tidak bersyukur, takut dosa. Mau bersyukur tapi susah. Sedangkan anak saya adalah harapan kita di masa tua. Saya harus kayak gimana Pak Ustadz? Waktu kehamilan tidak ada indikasi atau tiba-tiba terjadinya setelah lahir? Di umur 7 bulan saat saya pengen mengetahui jenis kelamin anak saya, tiba-tiba terdiagnosa kelainan pada ususnya. Anak saya juga setelah dioperasi mengalami henti jantung 2 kali. Ventilator, intubasi, 7 bulan lamanya di rumah sakit. Tetapi sampai sekarang anak saya masih belum sembuh. Bahkan sekarang anak saya masih terbaring di rumah sakit. Kenapa ya Allah ini sampai kapan? Saya sampai bilang, kadang saya suka bertanya sama diri saya salah saya apa? Terus saya terima ya Allah, sampai saya kadang suka teriak, saya terima anak ini, yang penting bantu saya untuk menghidupi mereka. Bantu saya tenangkan hati, bantu saya perluas rezekinya, lancarkanlah rezekinya. Kayak gitu sih Pak Ustadz. Bahkan sampai sekarang saya mikir, apa karena saya telah merebut anak dari mertua saya, apa itu dosa saya sampai seperti ini? 6 tahun lamanya saya sudah cukup bersabar. Baik, Bunda sayang, pertama, dunia ini tempatnya ujian.
barang siapa yang ujiannya disegerakan di dunia, maka sesungguhnya Allah sedang mencintainya. Balasan atas perbuatannya dibiarkan, bahkan dilepaskan sampai nanti ketemu di akhirat, sesungguhnya dia sedang kehilangan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang hari ini sedang diuji, percayalah, ujian itu adalah cara Allah mencintaimu. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Dia akan segerakan hukumannya di dunia. Dan jika Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, maka balasan atas dosanya akan diakhirkan sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian itu cara Allah menghapuskan dosamu. Ujian itu cara Allah mencintaimu. Ujian itu cara Allah mengangkat derajatmu. Ujian itu cara Allah memeluk tubuhmu, membelai kepalamu, merindukanmu, mencintaimu. Mulai hari ini tataplah ujian itu adalah cara Allah menyapamu agar engkau segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus jadi ibu yang kuat. Karena pahala ibu yang merawat anak itu pahalanya luar biasa. Apalagi anaknya dalam kondisi sakit. Beliau diuji dengan 2 anak yang spesial. Masya Allah, pahalanya luar biasa. Dikisahkan satu kali dari Aisyah radhiyallahu anha. Satu kali beliau bercerita, aku bertemu dengan seorang ibu yang punya 2 anak perempuan. Kemudian aku berikan kepadanya 3 biji kurma. Maka si ibu ini memberikan 2 kurma kepada 2 anaknya dan 1 kurma untuknya. Tapi si ibu ini tidak makan dulu 1 kurma untuknya sebelum dia melihat 2 kurma dihabiskan oleh 2 anaknya. Singkat cerita, 2 anak yang makan kurma tadi ngerasa kurang dengan kurma yang diberikan. Kemudian dia menangis, merengek sama ibunya. Ibu, aku masih mau kurma. Maka si ibu yang tadi masih punya 1 kurma. Maka 1 kurma yang harusnya jadi milik ibunya, maka oleh si ibu tadi dibelah 2, diberikan kepada anak yang 1 dan anak yang kedua. Kemudian cerita ini Aisyah bawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah, ya Rasul, aku melihat perempuan punya 2 anak perempuan dan dia begitu sayang sama anak perempuannya. Dia memberikan kurma jatahnya untuk perempuan tersebut. Apa kata Nabi? Cukuplah perempuan itu, kelak akan menjadi bidadari surganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata lelahnya bunda jadi ibu itu pahalanya besar. Makanya sering Ahilman sampaikan, 5 air yang tak akan bisa digantikan oleh anak dari kebaikan seorang ibu. 1, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. 2, air darah saat ibu melahirkan anaknya. 3, air susu saat ibu menyusui anaknya. 4, air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. 5, air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Mbak Cynthia, ini tidak mudah pasti. Sangat tidak mudah Pak Ustadz. Bahkan ketika di rumah sakit aja saya menemani, saya gak kuat ngelihat anak saya yang terus-terusan kejang. Sampai kadar oksigennya pun turun. Saya takut banget Pak Ustadz. Saya takut kehilangan dia, tapi saya juga takut apa saya bisa membesarkan dia dengan yang biayanya luar biasa. Saya masih dihantui dengan kekhawatiran tersebut Pak Ustadz. Ada satu doa yang mungkin boleh Ahilman bagikan. Ini doa agar kita bisa
segera keluar dari kesempitan dan kesulitan yang sedang kita hadapi. Boleh kita baca, ahilman sekali. Bunda, sayang, pemirsa Trans TV, boleh ikuti doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah untuk kami dari sisi-Mu rahmat kasih sayang, dan sempurnakanlah setiap kesulitan kami dalam petunjuk jalan keluar-Mu. Amin. Bunda baca ini doanya Ashabul Kahfi ketika mereka sedang berada di gua yang sangat gelap dan sempit. Semoga semua yang sedang mengalami kesempitan dan kesulitan, Allah tunjukkan jalan keluarnya. Amin ya Rabbal Alamin. Masih yakin sih kalau anak-anakku bisa sembuh. Terus sampai sekarang pun anak pertamaku, aku masih berharap ada kata keluar bahwa aku sayang mama. Itu sih yang aku pengen denger. Dia harus sekolah keterbutuhan khusus, di mana yang aku cari tahu biayanya besar banget. Lagi-lagi aku minta maaf. Darren, maafin mama, sekolahnya nanti ya. Uangnya buat adik dulu ya. Biarpun dia nggak mengerti, tapi aku yang ngerasa sakit hati. Mungkin dia marah, entah dia ngerasa dibandingin, aku nggak tahu. Tapi sebenarnya aku nggak mau kayak gini. Aku nggak mau keadaan ini, aku mau dua-duanya bisa terpenuhi. Aku mau jaga dia sampai aku bilang, ya Allah, aku terima anak-anak ini, aku jaga dia sampai di mana titik dia bisa berdiri di kaki sendiri. Bahkan sampai aku minta, ya Allah, jangan panggil aku sebelum mereka bisa berdiri di kaki sendiri. Maafin mama nggak ada di samping Darren, masa kecilnya Darren, mama harus ngurusin Nala. Untuk Nala, kalau misalkan Nala udah sembuh, terus Nala udah bisa beraktivitas kayak yang lain, beraktivitas normal, tetap jadi tumbuh, jadi gadis yang kuat. Aku nggak tahu harus Darren yang menjaga Nala atau Nala yang menjaga Darren. Mudah-mudahan kalian saling bisa menjaga. Lebih tenang, lebih meyakinkan bahwa ujian yang diberikan berarti adalah tanda cinta Allah kepada saya. Makin kuat, makin tambah kekuatan buat aku, buat bertahan lagi. Entah sampai mana Allah mau bawa aku, tapi aku yakin udah sejauh ini Allah bawa aku nggak mungkin untuk gagal.